cinta yang tak direstui. Aku masih ingat hari itu ketika aku duduk di ruang tamu rumah Laila, menggenggam secangkir teh yang sudah mulai dingin. Hatiku berdebar kencang, bukan karena gugup, tetapi karena aku tahu pembicaraan ini akan menentukan masa depanku bersama Laila. Ayah dan ibunya duduk di hadapanku, tatapan mereka tajam. Laila sendiri hanya menunduk memainkan ujung jilbabnya. Arya, suara ayah Laila akhirnya memecah keheningan. Kami tahu kamu lelaki yang baik, tapi kami sudah memiliki pilihan lain untuk Laila. Aku terdiam, rasanya seperti ada bongkahan es yang menimpa dadaku. Saya mencintai Laila, Pak. Suaraku bergetar, tapi aku tetap berusaha tegar. Saya ingin membahagiakannya. Ibu Laila menghela napas panjang. Cinta saja tidak cukup, nak. Kami ingin yang terbaik untuk Laila, seseorang yang bisa menjamin masa depannya. Aku tahu maksud mereka. Aku hanyalah pegawai biasa dengan gaji pas-pasan, sementara pria pilihan mereka, Reza, adalah pengusaha sukses yang hidup bergelimang harta. Aku menoleh ke Laila, berharap dia akan membelahku. Namun dia tetap diam, seolah membiarkan takdir berbicara untuknya. Apa ini keinginanmu juga, Laila? Tanyaku, berharap masih ada celah harapan. Dia menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Maaf, Arya, suaranya hampir tak terdengar. Dan saat itu juga aku tahu segalanya telah berakhir. Aku bangkit, menundukkan kepala dengan hormat, berjalan tanpa arah di bawah hujan, membiarkan airnya menyamarkan air mataku. Aku mencintai Laila sepenuh hati, tetapi kenyataan berkata lain. Restu orang tuanya adalah tembok tinggi yang tak mampu kuterjang. Seminggu berlalu sejak pertemuan itu. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi bayangan Laila terus menghantuiku. Pesan-pesanku tak pernah dibalas, teleponku tak pernah dijawab. Aku tahu dia pun terluka, tetapi dia memilih menyerah. Hingga suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponselku. Arya, bisakah kita bertemu untuk terakhir kali? Hatiku berdebar. Tanpa pikir panjang, aku segera mengiyakan. Kami bertemu di taman dekat rumahnya, tempat di mana dulu kami sering berbagi tawa. Laila datang wajah sendu, matanya sembab seolah habis menangis. Arya, suaranya bergetar. Maafkan aku. Aku menelan ludah, berusaha menahan emosi yang bergejolak dalam dada. Apa ini keputusanmu? Dia mengangguk pelan. Aku mencintaimu, Arya, tapi aku tidak bisa melawan orang tuaku. Mereka sudah menentukan jalanku. Aku terdiam. Rasanya sakit mendengar kata-kata itu, tapi aku juga tahu seberapa besar pengaruh keluarga dalam hidupnya. Aku ingin kau bahagia, Laila, ucapku lirih. Meski bukan bersamaku, air mata mengalir di pipinya. Dia menggenggam tanganku erat, seolah ingin mengabadikan momen ini dalam ingatan. Terima kasih karena pernah mencintaiku, bisiknya. Aku menatapnya dalam, menghafal wajahnya untuk terakhir kali. Lalu, dengan berat hati, aku melepaskan genggaman itu. Malam itu, aku berjalan pulang dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Cinta kami kalah oleh keadaan, oleh restu yang tak pernah diberikan. Tapi aku tahu hidup harus terus berjalan. Dan mungkin di suatu waktu dan tempat yang berbeda, aku akan menemukan seseorang yang bisa menggenggam tanganku tanpa perlu melepaskannya lagi. Waktu berlalu. Hari-hari yang dulu terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, membangun karier, dan memperbaiki hidupku. Tapi kenangan tentang Laila tetap tersimpan di sudut hatiku. Tidak lagi menyakitkan, hanya sekadar nostalgia. Hingga suatu hari, tanpa sengaja aku melihat undangan pernikahannya di media sosial. Nama Laila dan Reza terpampang di sana. Bersama foto mereka yang tersenyum bahagia. Aku menatapnya lama. Mencoba merasakan apakah masih ada sisa luka di hatiku. Ternyata hanya ada kelegaan. Aku sudah ikhlas.
Sebagai bentuk perpisahan terakhir, aku mengirim pesan singkat padanya. Semoga bahagia, Laila. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Tak lama kemudian, pesanku centang dua, tapi tidak ada balasan, dan aku tidak mengharapkannya. Aku menutup ponsel dan menghela napas panjang. Hari itu, aku merasa benar-benar bebas. 3 tahun kemudian, hidupku telah banyak berubah. Aku mendapat promosi di kantor, pindah ke kota lain, dan menjalani hidup yang lebih baik. Aku juga mulai membuka hati untuk orang baru, meski belum ada yang benar-benar membuat jatuh cinta seperti dulu. Sampai suatu sore, di sebuah kafe kecil di sudut kota, aku melihat seorang wanita duduk sendirian di dekat jendela. Rambut panjangnya tergerai indah. Wajahnya masih sama seperti yang kuingat, Laila. Hatiku berdebar, bukan karena cinta yang masih tersisa, tetapi karena aku tak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Aku ragu sejenak, lalu akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya. Laila? Dia menoleh. Matanya membesar melihatku. Sejenak, ada keheningan di antara kami sebelum senyum tipis terukir di bibirnya. Arya, aku duduk di hadapannya, menatapnya dengan berbagai pertanyaan di kepala. Bagaimana kabarmu? Tanyaku. Dia tersenyum, tapi ada kesedihan yang tersirat di matanya. Aku baik. Lalu dia terdiam, menunduk seolah ragu untuk melanjutkan. Aku menunggu, sampai akhirnya dia menghela napas dan berkata, "Aku tidak bersama Reza lagi." Aku terkejut. Kenapa? Laila tersenyum pahit. Pernikahan kami tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kami berpisah setahun lalu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagian diriku merasa kasihan padanya, tapi bagian lain tahu bahwa ini adalah perjalanan yang harus dia lalui. Kamu sendiri? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Masih mencari yang tepat. Kami terdiam sejenak, lalu Laila menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kutafsirkan. Arya, jika aku bilang aku masih berharap, apakah itu sudah terlambat? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap Laila lama, mengingat semua luka yang dulu ada, semua perjuangan yang pernah kulakukan untuknya. Lalu, dengan senyum tenang, aku menjawab. Aku menatap Laila lama. Dulu aku pernah berjuang mati-matian untuknya, tetapi dia memilih menyerah. Kini setelah semua berlalu, dia kembali dengan harapan yang menggantung. Aku menghela napas pelan, berusaha memahami perasaanku sendiri. Laila, aku memulai, suaraku tenang. Aku tidak pernah membencimu. Aku sudah belajar menerima semuanya sebagai bagian dari hidup. Dia menatapku dengan harapan di matanya. Lalu, apakah kita bisa memulai lagi? Aku tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di dalamnya. Aku sudah bukan Arya yang dulu, ucapku pelan. Dulu aku begitu mencintaimu, begitu memperjuangkanmu, tapi aku juga belajar bahwa cinta seharusnya diperjuangkan oleh 2 orang, bukan hanya 1. Mata Laila mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingin mengulang luka yang sama, lanjutku. Aku menghargai perasaanmu, tapi aku juga telah belajar mencintai diriku sendiri. Dia terdiam, menunduk, seolah menelan kata-kataku dalam-dalam. Aku menggenggam cangkir kopiku, lalu menatapnya dengan lembut. Kita bisa tetap menjadi teman, Laila. Tapi untuk lebih dari itu, aku rasa tidak. Setetes air mata jatuh di pipinya, dia tersenyum kecil. Meskipun aku tahu hatinya pasti sakit. Aku mengerti, Arya. Kami mengobrol sebentar, mengenang masa lalu tanpa kepedihan. Setelah itu aku pergi, meninggalkannya di kafe itu, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keikhlasan.